warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan masa demokrasi terpimpin Kabinet Kerja 1. Pendahuluan. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada pemimpin negara, Presiden Soekarno di Indonesia. Sebagai pengambilan keputusan utama, menggabungkan prinsip demokrasi dan sentralisasi kekuasaan untuk stabilitas, namun dalam praktiknya mengarah pada otoritarisme, membatasi peran partai politik dan menonjolkan kekuasaan eksekutif. Berlangsung di Indonesia 1959 hingga 1966. Orde Lama. Sentralisasi kekuasaan, keputusan dan kebijakan nasional terpusat pada satu orang, yaitu Presiden, yang dianggap paling memahami aspirasi rakyat. Landasan konstitusional diresmikan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Tujuan mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil dan mempercepat pembangunan nasional. Penyebab dan latar belakang akhir. Konsentrasi kekuasaan. Sistem cenderung memusatkan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, melembahkan lembaga legislatif dan yudikatif, serta membatasi kebebasan politik. Konflik politik. Ketegangan politik meningkat, terutama antara militer dan kelompok lain, dipicu oleh pengaruh PKI yang semakin kuat. Krisis ekonomi. Di Indonesia mengalami krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan defisit anggaran yang parah. Peristiwa G30S atau PKI. Penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965 menjadi pemicu utama keruntuhan, menimbulkan kepanikan, mengubah konstelasi politik secara drastis. Latar belakang demokrasi terpimpin dimulai dengan dibentuknya Kabinet Kerja 1 pada 10 Juli 1959 setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi parlementer. Kabinet ini dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri, berfokus pada program kerja triprogram, yaitu pemenuhan sandang-sandang pangan, kelemahan nasional, dan melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat, menandai era kekuasaan presiden yang lebih terpusat. Awal dan akhir tahun dibentuk. Kabinet Kerja 1 dibentuk pada 10 Juli 1959, menandai awal periode demokrasi terpimpin pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan Presiden Soekarno merangkap Perdana Menteri, dan berakhir pada 18 Februari 1960 digantikan oleh Kabinet Kerja 2, merupakan kabinet pertama dalam era pemerintahan terpusat ini. Pembentukan dalam periode dibentuk pada 9 Juli 1959 diumumkan dan resmi bertugas pada 10 Juli 1959. Pada akhir tugas 18 Februari 1960. Masa Kabinet Kerja 1 adalah kabinet pertama di era demokrasi terpimpin. Ciri-ciri Kabinet Kerja 1. Ciri-ciri Kabinet Kerja 1 di era demokrasi terpimpin. Presiden sebagai PM, Soekarno memegang jabatan Perdana Menteri, mengendalikan lebih besar arah pemerintahan. Pusat kekuasaan. Kekuasaan lebih berpusat pada Presiden, mengurangi peran partai politik. Non-partisan. Mereka tidak berasal dari ketua umum partai politik untuk mengurangi konflik. Peran militer. Angkatan Darat AD mendapat peran lebih besar, diwakili oleh A.H. Nasution sebagai Menteri Keamanan. Program kerja triprogram. Sandang pangan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat secepatnya. Keamanan, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Irian Barat melanjutkan perjuangan melawan imperialisme untuk mengembalikan Irian Barat. Dampak memulihkan stabilitas politik awal, namun menggeser makna demokrasi menjadi sangat terpusat pada Presiden. Menjadi kabinet pertama dalam periode demokrasi terpimpin yang berlangsung hingga 18 Februari 1960 sebelum digantikan Kabinet Kerja 2.
Peristiwa penting, pembebasan Irian Barat, Trikora, menjadi isu sentral. Indonesia melakukan konfrontasi diplomatik militer terhadap Belanda hingga akhirnya Irian Barat kembali ke pangkuan RI melalui penentuan pendapat rakyat. Konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang memicu ketegangan dan akhirnya pemutusan hubungan diplomatik ditandai dengan seruan Dwi Komodo Rakyat, Dwi Kora. Pembatasan pedagang asing, larangan pedagang asing, terutama Tionghoa, berdagang di pedesaan pada 1 Juli 1960 memicu protes dari Beijing. Pembentukan lembaga baru, pembentukan DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, sebagai pengganti DPR hasil pemilu. Puncak dan akhir masa demokrasi terpimpin, krisis ekonomi dan politik, kondisi ekonomi memburuk, inflasi tinggi, serta korupsi merajalela. Peningkatan pengaruh PKI semakin kuat, memicu konflik internal dengan ketegangan dengan militer. G30S atau PKI 1965, peristiwa penculikan dan pembunuhan jenderal yang menjadi titik akhir demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru. Daftar pustaka, beberapa buku dan literatur relevan meliputi Amiruddin 2014, Ekonomi Berdikari Soekarno, Depok Komunitas Bambu. Kartodirjo Sartono 1975, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kartodirjo Sartono DKK 2000, Sejarah Nasional Indonesia 6, Zaman Jepang dan Zaman Republik Jakarta, Balai Pustaka. Nur Deliar 1986, Perkembangan Demokrasi Kita dalam M. Amin Rais, Demokrasi dan Proses Politik Jakarta L3S. Rikles MC, Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2008, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Syamsuddin Nazaruddin editor. 1988, Soekarno, Pemikiran Politik, Kenyataan dan Praktek, Jakarta, CV Rajawali. Yamin Muhammad 1961, Pembebasan Irian Barat atas Proklamasi Bukit Tinggi, Jakarta, NV Nusantara. Sekian presentasi dari saya dalam menjelaskan masa demokrasi terpimpin Kabinet Kerja 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.